Mari lihat sama-sama Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Ayat-ayat yang kita akan baca ini betul-betul ajaib. Saya berharap saudara akan diwahyukan dan diremakan dengan ayat-ayat ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga di dalam kitab Lukas, sementara dia memberkati mereka dengan mengucapkan berkat itu. Terangkatlah dia ke surga, Markus 16 ayat 19, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apa yang saya dan saudara pikirkan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah? Ketika Alkitab mencatat bahwa lalu duduk di sebelah kanan Allah, Alkitab tidak salah tulis. Karena itulah realitanya, pertanyaannya adalah apakah yang Yesus lakukan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah? Kalau saya dan saudara tahu apa yang dia lakukan dengan dia duduk di sebelah kanan Allah, saya ingin katakan saudara akan semakin tahu betapa Yesus itu terhadap saya dan saudara itu terakhir dia memberkati. Begitu dia memberkati sesaat kemudian. Itulah kenapa saya sebut sesaat di bumi dan sesaat di surga. Karena begitu dia naik ke surga, setelah dia memberkati saya dan saudara, lalu dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia langsung kerja lagi. Dia langsung kerja lagi. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Judul dari perikop ini adalah keyakinan iman. Saya mendorong saudara baca ayat sebelumnya, kalau perlu pasal sebelumnya. Tapi kita tidak akan punya waktu, saya akan baca dari ayat yang ke-31. Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana maka mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi ketika Yesus itu diberikan kepada saudara dan saya, itu Bapa memberikan segala sesuatunya untuk saudara dan saya, seperti kepada anak sulung. Sang Bapa mengatakan, yang aku punya itu milikmu. Jangan katakan, Bapa, kenapa kau tidak pernah memberikan kepadaku anak kambing? Bapa mengatakan, loh, yang aku punya itu milikmu. Dan Alkitab katakan, bagaimana mungkin? Dia tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan menakut-nakuti? Siapa yang akan mengintimidasi? Allah yang justru membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati untuk saya dan saudara, bahkan lebih lagi, kematiannya itu sudah ajaib, saudaraku. Bahwa dia mati bagi saya dan saudara itu ajaib. Itu luar biasa. Alkitab katakan lebih lagi, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi ketika Yesus itu naik ke surga, lalu langsung duduk di sebelah kanan Allah, langsung dia menjadi pembela bagi saya dan saudara. Kita pikir, orang pikir, ketika Yesus naik ke surga, pekerjaannya selesai, digantikan oleh Roh Kudus. Oh ya, bahwa Roh Kudus itu menyertai saudara dari dalam.
Roh Kudus menolong saudara dari dalam, memberikan pengertian, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan. Dari dalam ada Roh Kudus. Dari atas dikatakan bahwa Allah di pihak kita. Kenapa Bapa itu di pihak kita? Karena dikatakan Yesus itu duduk di sebelah kanan, lalu menjadi pembela bagi saya dan saudara. Dia akan lakukan terus pembelaannya. Kalau saudara bisa membayangkan betapa ajaibnya pembelaannya, saudara akan menutup pintu terhadap semua intimidasi. Semua tuduhan yang iblis berikan kepada saya dan saudara itu jauh tidak akan cukup memadai untuk menyangkal akan setiap pembelaan yang Tuhan lakukan. Lalu ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang pemenang. Sekarang saudara tahu kenapa kita ini lebih dari pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.